Pemirsa, heboh di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah saat ditemukan baliho Dandim Sukoharjo bersama Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Temuan ini tengah ditindaklanjuti Bawaslu setempat. Inilah salah satu baliho yang sempat menghebohkan warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam baliho tersebut terlihat foto Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Letkol Slamet Riyadi, berdampingan dengan paslon Capres-Cawapres tersebut. Baliho berukuran 3 x 1 meter ini berada di 3 lokasi, diantaranya di Jalan Persawahan yang jauh dari keramaian, yakni di Kecamatan Bendosari dan Sukoharjo Kota. Baliho ini ditemukan oleh warga dan segera dilaporkan pada Bawaslu. Itu ada warga yang melaporkan kepada jajaran kami. Kemudian itu kami tertibkan terkait dengan ini, bagaimanapun juga itu kami menganggap bahwa ini juga ada upaya untuk memecahkan di Sukoharjo seperti itu. Jadi memang harus kami amankan. Kemudian beliau berdua tadi memastikan bahwa TNI dan Polri itu dalam pemilu tahun 2024 ini. Petugas Bawaslu Sukoharjo hingga kini masih menyisir seluruh wilayah untuk mencegah baliho sejenis terpasang kembali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kinerja TNI, Polri, dan ASN kembali jadi sorotan pada pemilu 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan meminta mereka menjaga netralitas. Netralitas aparatur sipil negara dan TNI, Polri kembali menjadi sorotan. Hal itu kembali disoroti oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di acara HUT ke-51 PDI Perjuangan Rabu siang. Megawati Soekarnoputri mengingatkan TNI, Polri, dan aparatur negara untuk netral dan utamakan keamanan rakyat, bukan golongan. Megawati juga mengingatkan agar tidak sembarangan menggunakan kewenangan untuk mengintimidasi rakyat. Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Meski demikian, Panglima TNI dan Kapolri telah menjamin netralitas bawahannya pada pemilu 2024. Dalam pemilu 2024, polisi tetap tegas, netral, dan hanya akan menjalankan tugasnya, yakni fokus melakukan pengamanan dalam rangkaian tahapan pemilu yang disebut Operasi Mantap Brata. Polri di dalam kegiatan pemilu tentunya memiliki tugas untuk melaksanakan pengamanan terkait dengan rangkaian tahapan pemilu. Jadi mulai dari awal pada saat mulai KPU, Bawaslu kemudian menyampaikan bahwa tahapan pemilu dimulai, maka di situ juga Polri menggelar yang namanya Operasi Mantap Brata. Hal senada disampaikan oleh Panglima TNI yang menjamin sanksi bagi anggotanya yang melanggar prinsip netralitas. TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Dan kita juga dengan Polri sudah membuat deklarasi damai. Meski demikian, banyak fakta di lapangan yang berkata sebaliknya. Publik menanti tindak lanjut dari temuan pelanggaran yang terjadi dan menanti sanksi bagi oknum yang melanggar netralitas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD mendatangi Bawaslu RI. TPN meminta Bawaslu agar lebih proaktif dalam menangani laporan terkait pemilu 2024. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud mendatangi kantor Bawaslu terkait lembaga pengawas pemilu yang dinilai lamban dalam merespon laporan pelanggaran. Namun dalam pertemuan, respon dari Bawaslu positif atas laporan yang disampaikan oleh tim TPN bidang hukum.
Pelaporan yang masuk tidak semua dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, namun Deputi Bidang Hukum TPN juga melaporkan praktik politik uang dan transaksi mencurigakan yang dikeluarkan PPATK. Bawaslu sedikit agak lambat ya dalam melakukan reaksi. Tapi kami tidak menyaksikan ya niat mereka untuk melakukan sesuatu ya untuk menanggapi laporan-laporan yang ada. Dan kami ingin ya ke depannya ini karena pelanggaran itu akan makin banyak. Pelanggaran itu akan makin banyak ya dan kampanye itu kan akan mulai terbuka setelah tanggal 21 Januari. Nah, ini akan lebih banyak lagi. Sebelumnya, tim hukum TPN juga mendatangi kantor KPU Pusat Selasa siang. Dalam pertemuan secara tertutup, TPN membahas sejumlah hal terkait dengan penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Dalam waktu dekat ini nanti KPU akan mengundang tim pasangan calon seperti yang sudah ya, rapat pertama kan dengan tim pasangan calon tentang apa saja yang kemarin terjadi, peristiwa apa dari aspek teknis penyiaran, aspek debatnya maupun suasana yang ada di situ, nanti kita evaluasi bersama-sama. Kedatangan TPN ke Bawaslu dan KPU dilakukan demi integritas pemilu 2024. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Sutrisno Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Nur Hadi MH dilantik jadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, menggantikan Dr. Fahmiron. Nur Hadi mengklaim siap menangani pelaku perkara pelanggaran pemilu. Pelantikan Nur Hadi MH menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Dadi Rahmadi MH, dengan dihadiri segenap hakim, panitera, dan seluruh pegawai pengadilan. Usai dilantik, Nur Hadi MH mengucapkan puji syukur alhamdulillah dan menyatakan dirinya insya Allah akan berusaha meningkatkan kemajuan peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Selain itu, Nur Hadi menyatakan siap menangani perkara pelanggaran pemilu secara maksimal. Maka kita belum tahu majelisnya, maka kita akan siapkan semuanya, perangkat penegak hukum termasuk hakim, panitera pengganti dalam hal menyelesaikan perkara yang sangat cepat ini yang harus kita selesaikan dalam tenggang waktu 7 hari. Sementara Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Dadi Rahmadi MH, berharap semoga dengan bergabungnya Nur Hadi MH sebagai Wakil Ketua bisa meningkatkan sistem peradilan dan mendapatkan predikat pertama di tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita bisa memperoleh BBK. Target saya di 2024 ini supaya bisa mendapat predikat BBK. Sebelumnya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A dijabat oleh Dr. Fahmiron. Fahmiron saat ini dimutasi menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tangerang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Wakil Ketua Koordinator TPN Ganjar Mahfud Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Pramono mengumpulkan TPD dan TPC Ganjar Mahfud Sumatera Utara. Hal itu dilakukan untuk memastikan kemenangan Capres nomor urut 3 di Sumatera Utara. Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Pramono, tiba di rumah pemenangan Ganjar Mahfud di Sumut, Jalan Serayu, Medan, Kamis siang. Mantan Wakapolri ini didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan Daerah, Pak Ulbaja Siaahan, serta anggota TPN lainnya. Di hadapan puluhan pengurus TPN dan TPC Ganjar Mahfud, Gatot memotivasi pengurus daerah dan cabang untuk meningkatkan suara Ganjar Mahfud. Gatot meminta para pendukung untuk turun ke akar rumput mensosialisasikan program kerja Ganjar Mahfud agar menang di Pilpres 2024. 10 hari lagi ini kita akan bergerak cepat ya teman-teman tim pemenangan daerah yang dimana di situ terdiri dari ada partai-partai pendukung ya dari PDIP, P3, Perindo dan Hanura, kemudian bersama-sama dengan teman-teman relawan, simpatisan atau komponen-komponen masyarakat, tokoh-tokoh yang mendukung Pak Ganjar Pak Mahfud akan bergerak lebih cepat sampai ke akar rumput ya dengan kegiatan-kegiatan door to door canvassing-nya.
untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Di samping tentunya juga untuk kemenangan para calegnya dari partai-partai. Usai bertemu dengan TPD dan TPC Ganjar Mahfud, Gatot diagendakan akan bertemu dengan relawan untuk melakukan konsolidasi pemenangan serta bertemu dengan milenial Sumut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ratusan simpatisan dan pendukung saat berkunjung di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kampanyenya, Anies berjanji akan membangun iklim investasi yang berpihak kepada rakyat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut oleh ratusan simpatisan dan pendukung di Kendari, Sulawesi Tenggara. Di hadapan para pendukungnya, Anies berjanji memberikan perubahan terhadap iklim investasi di Sulawesi Tenggara, utamanya dalam sektor pertambangan. Ia menyampaikan rencananya untuk membangun investasi padat karya di Sulawesi Tenggara yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Tidak hanya itu, Anies juga menilai investasi pertambangan di Sulawesi Tenggara belum berpihak kepada rakyat. Bahkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan memberikan dampak buruk bagi warga lingkar. Karena itu ke depan yang kita mau dorong apa? Investasi yang menyerap tenaga kerja supaya mereka yang sudah selesai sekolah, kuliah, ada lapangan kerja. Itu nomor satu. Anies berjanji jika terpilih akan menciptakan investasi di berbagai sektor agar menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melanjutkan kampanyenya di Kota Bengkulu. Menggandeng artis Raffi Ahmad, Prabowo menyampaikan program andalan Paslon 2 di depan para pendukungnya. Dengan ditemani artis Raffi Ahmad dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan simpatisan dan pendukungnya di Gedung Balai Buntar, Kota Bengkulu. Di depan para pendukungnya, Prabowo menyampaikan salah satu program unggulan pasangan Prabowo Gibran, yaitu strategi transformasi bangsa. Prabowo berjanji akan mengajak pemuda-pemudi terbaik bangsa untuk mengelola sumber alam serta memakmurkan rakyat Indonesia. Prabowo juga memastikan untuk meneruskan program hilirisasi milik Presiden Joko Widodo. Kita akan mengelola kekayaan itu supaya ada nilai tambah yang sangat besar. Nilai tambahnya, saya bersumpah kepada rakyat Indonesia, nilai tambahnya akan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Selain itu, Prabowo kembali menekankan akan menjalankan program makan siang dan minum susu gratis bagi para pelajar di Indonesia jika menang dalam pemilu 2024. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghabiskan malamnya menginap di rumah warga saat berkampanye di Brebes. Dalam kesempatan, Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bermalam di rumah warga merupakan salah satu agenda rutin Ganjar saat berkampanye di berbagai daerah. Kali ini Ganjar berkesempatan bermalam di rumah milik Ibu Waidah, seorang guru honorer. Dan anaknya Fikri Haikal, seorang alumni SMKN Jateng Semarang di Jalan Arjuna, Kelurahan Selerok, Tegal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jateng dapat menghantarkan Fikri ke pendidikan yang lebih tinggi hingga mendapat pekerjaan. Iya, ini nginep di rumah warga yang anaknya alumni SMK Jateng. Jadi rumah ini ternyata dibangun oleh anaknya 80 juta kalau nggak salah. Belum selesai Pak, nanti saya terusin, waduh terharu saya. Dan bisa tidur
nyenyak. Dikasih sarapan, apa namanya kalau nasi sini namanya? Nasi ponggol khas Tegal. Kayak apa sih, rames gitu, enak banget. Dan saya senang mendengar cerita orang tuanya, anaknya yang sekolah di SMK Jateng ini budi pekertinya baik, anak yang bertanggung jawab, kerjanya profesional. Ingat orang tua itu sesuatu yang luar biasa. Dalam skala nasional, Ganjar akan menitik tumpukan pembangunan manusia pada pendidikan. Salah satunya melalui program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri akad nikah putra bungsu Adipati Paku Alaman. Mahfud terkesan prosesi ijab menggunakan tradisi Jawa, hukum Islam, serta hukum negara yang dibalut secara harmonis. Bertempat di Kompleks Pura Paku Alaman, Mahfud MD, calon wakil presiden Partai Perindo nomor urut 3, menghadiri prosesi akad nikah putra bungsu Adipati Paku Alaman, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Karya Paku Alam 10. Bendara Pangeran Karya Kusumo Kunto Nugroho dengan Dr. Laili Anissa Kusumastuti Rabu siang. Mahfud mengaku beruntung diundang dalam peristiwa sakral bernuansa tradisi ini. Mahfud semakin terkesan saat proses akad disambut tradisi Jawa yang dipadukan dengan hukum Islam serta hukum negara. Tradisi seperti ini memang menjadikan pernikahan lebih mengesankan. Saya beruntung bisa hadir di acara yang lebih bernuansa tradisi adiluhung kita. Ini tadi satu pernikahan yang mencampurkan antara tradisi yang sangat indah dicampurkan dengan hukum Islam, dicampur juga dengan hukum negara yang sangat harmonis sehingga pernikahan berlangsung dengan sangat mengesankan. Mahfud pun mendoakan yang terbaik bagi kedua mempelai agar bisa hidup rukun dan tentram serta penuh kasih sayang. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Galuh Wisma, iNews melaporkan. Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud unggul di Jawa Timur dan Jawa Tengah berdasarkan hasil survei Gagas Lintas Data atau galidata.id. Selain itu, program kerja paslon nomor urut 3 paling disukai masyarakat dibandingkan paslon nomor urut 1 dan 2. Gagas Lintas Data atau galidata.id menggelar survei elektabilitas 3 pasangan calon di Pilpres 2024. Galidata menyoroti sasaran suara di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasilnya, Ganjar Mahfud unggul di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sementara Prabowo Gibran unggul di Jawa Barat. Di Jawa Timur, Ganjar Mahfud unggul dengan elektabilitas 37,1%, disusun Anies Muhaimin dan di posisi terakhir Prabowo Gibran dengan 27,6%. Di Jawa Tengah, Ganjar Mahfud memperoleh elektabilitas 43,7%. Paslon 2 di 2 posisi 2 sedangkan Paslon 1 di posisi 3 dengan 24%. Sementara di Jawa Barat, Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 40%. Ganjar Mahfud berada di posisi 3 dengan 22%. Untuk samping errornya 2,83% dengan tidak jelas 95%. Dan kita pengen tahu juga terutama di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi kita pengen tahu ketika kita tambahkan ya sampel masing-masing provinsi itu 800 seperti apa hasilnya. Jadi tetap 1.200 itu bisa. Khusus di Jawa itu masing-masing kita tambah 800. Galidata juga menyoroti tingkat kesukaan masyarakat terhadap program 3 pasangan calon presiden 2024. Hasilnya, program kerja yang paling disukai masyarakat adalah program yang ditawarkan Ganjar. Dengan elektabilitas 56,8%.
Sedangkan sisanya sebanyak 22,1% suka dengan program paslon 02 dan 21,5% menyukai program paslon 01.